Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana dengan stambuk A241-19018. Kali ini kita akan belajar tentang cermin cembung. Apa itu cermin cembung? Cermin cembung adalah cermin yang memiliki bentuk lengkung. Di sini kita bisa lihat cermin yang memiliki bentuk lengkung di mana permukaan cermin yang memantulkan cahaya melengkung keluar. Cermin cembung juga dia memiliki sifat divergen, artinya dia menyebarkan cahaya. Karena berkas cahaya yang datang mengenai permukaan cermin cembung itu akan dipantulkan kembali dari satu titik dan dia akan menyebar. Jadi cermin cembung ini adalah cermin yang berbentuk cembung, lalu sinar cahayanya itu akan dipantulkan di permukaan cermin cembung. Oke, ingat. Dan cermin cembung juga dia bersifat divergen. Oke, mengerti? Adapun manfaat dari cermin cembung seperti pada kaca spion dan kaca persimpangan ini. Hal ini digunakan karena pada bagian tengah ini, dia mempunyai jarak yang lebih dekat ke benda daripada bagian tepi-tepinya sini. Jadi kita dapat melihat daerah sekitar. Contohnya ketika ada motor di sebelah sini, kita dapat melihatnya, sehingga kita akan berhati-hati untuk mencegah adanya kecelakaan. Oke, mengerti? Kita akan lanjut ke sinar istimewa pada cermin cembung. Ada 3. Yang pertama itu sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Kita lihat sinar datang dari titik pusat ini itu dipantulkan seolah-olah dia dari titik fokusnya dipantulkan. Tuh. Yang kedua, sinar yang datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke, sinar datang, ya, ini sinar datang, dia menuju titik fokusnya, maka dia akan dipantulkan. Dia dipantulkan ke sumbu utamanya. Oke, selanjutnya yang ketiga, sinar yang datang menuju titik pusat kelengkungan cermin seolah-olah dipantulkan berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Ini dia ada sinar datang. Nah, sinar datang ini mau menuju pusat kelengkungannya, maka dia akan dipantulkan kembali. Nah, dia dipantulkan kembali. Oke, mengerti sampai sini? Kita lanjut ke gambar pembentukan bayangan dan akan menentukan sifat bayangan. Di sini ada 2 sinar istimewa. Yang pertama tadi, ketika sinar datang dari sumbu utama itu seolah-olah dipantulkan dari titik fokusnya. Bisa dilihat yang warna merah ini. Nah, yang kedua, sinar datang menuju pusat kelengkungan itu akan dipantulkan lagi. Dan yang ketiga tadi, sinar datang yang menuju titik fokus, menuju sini, itu akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utamanya. Nah, dipantulkan sejajar dengan sumbu utamanya. Nah, gitu. Kita lihat ini potongan dari garis putus-putusnya. Di sini terdapat bayangan pada ruang 1 dan benda pada ruang 4. Nah, ingat, pada cermin cembung itu benda selalu berada di depan cermin. Nah, benda selalu berada di depan cermin, sehingga bayangannya itu selalu berada pada ruang 1, di mana ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Kan ruang bendanya 4, ruang bayangannya 1, berarti sama dengan 5. Kayak gitu. Nah, kenapa dia selalu berada di depan cermin? Karena ketika dia berada di belakang cermin, contohnya ya, dia berada di belakang cermin, lalu ada sinar yang datang. Nah, ada sinar yang datang, begitu. Maka dia tidak terjadi pembentukan bayangan karena sinarnya datang lalu dipantulkan. Ngerti?
Nah, untuk sifatnya, karena dia di belakang cermin, berarti dia bersifat maya. Oke, dia bersifat maya karena dia bayangannya berada di belakang cermin. Selanjutnya tegak. Tegak maksudnya bagaimana? Kita lihat bendanya itu tegak dan bayangannya bendanya itu tegak dan bayangannya sama dengan bendanya. Sama-sama tegak, bayangannya tidak terbalik. Jadi dia tegak. Oke, mengerti? Selanjutnya diperkecil. Nah, kita bisa lihat bendanya sini besar, lalu bayangannya sini kecil. Nah, jadi dia diperkecil. Contoh lainnya itu ketika kita melihat truk di dalam kaca spion, kan truknya itu besar. Ketika kita melihat kaca spion, ternyata truknya itu terlihat kecil. Nah, itu namanya diperkecil. Oke, mengerti sampai sini, kita akan lanjut ke persamaan cermin cembung. Sebenarnya persamaan cermin cembung dan cermin cekung ini sama saja, tetapi untuk fokusnya, titik fokusnya itu bernilai negatif. Kenapa bernilai negatif? Karena bayangannya berada di belakang cermin. Nah, untuk SI-nya juga jarak bayangannya itu bernilai negatif. Kenapa? Karena dia bersifat maya. Untuk mencari titik fokus itu 1/SO tambah 1/SI sama dengan 1/F. Lanjut 1/SO tambah 1/SI sama dengan 2/R, karena F itu 2/R. Jadi R itu sama dengan 2 kali F-nya. Untuk mencari pembesaran bayangan itu nilai mutlak dari SI per SO atau ketinggian I, ketinggian akhir per ketinggian awalnya. Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh soal. Sebuah cermin cembung memiliki jari-jari kelengkungan 30 cm. Oke, berarti R-nya kan 30 cm. Jika benda diletakkan pada jarak 10 cm, jarak benda itu S, 10 cm. Di depan cermin cembung, tentukan jarak bayangan yang dibentuknya, nyatakan sifat-sifatnya, dan buatlah gambar diagram sinarnya. Oke, kita ketahui tadi S-nya itu 10 cm, terus jarak fokus cerminnya itu 1/2 dari jari-jari kelengkungan. Jadi 1/2 kali 30 sama dengan 15 cm. Jadi ditanya itu jarak bayangan, sifat bayangan, dan gambar diagram sinarnya. Pertama kita cari dulu jarak bayangannya. Jarak bayangan itu 1/R sama dengan 1/S tambah 1/S aksen, dimana kita mengetahui bahwa titik fokusnya itu 15. Di sini ada min, karena tadi titik fokusnya berada di belakang, makanya diletakkan bernilai negatif. Oke, lanjut. 1/S sama dengan 1/10 tambah 1/S aksen. Jadi didapatkan 1/-15 kurang 1/10 sama dengan 1/S aksen. Jadi 2/-2 kurang 3/30 sama dengan 1/S aksen. S aksen sama dengan 30 bahagi -5 sama dengan -6 cm. Berarti dia bersifat maya. Karena ada ini, dia bertanda negatif, jadi dia bersifat maya. Oke, lanjut. Perbesaran bayangan. Perbesaran bayangan M sama dengan nilai mutlak X aksen per S. Untuk nilai mutlak kan negatifnya dihilangkan. Jadi 6/10 itu 0,6. 0,6 itu artinya diperkecil. Oke, jadi dia maya diperkecil. Lanjut. Di sini ada gambar diagram sinar yang tadi saya sudah jelaskan bahwa sinar datang itu akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokusnya, dan sinar datang menuju pusat kelengkungannya itu akan dipantulkan kembali. Oke.
sinar datang dari titik fokus menuju titik fokus itu akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utamanya. Mengerti? Di sini ada nomor 2 lagi. Sebuah benda diletakkan di depan cermin cembung sejauh 20 cm yang jarak fokusnya 30 cm. Tentukan letak dan sifat bayangan yang dibentuk cermin tersebut. Diketahui untuk titik fokus kan tadi pakai negatif, jadi min 30 cm, S-nya jarak bayangannya 20 cm. Ditanya sifat bayangannya dan letak bayangannya. Oke, kita mulai. Kita mencari dulu letak bayangannya. Jadi 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F. 1/20 tambah 1/S aksen sama dengan 1/min 30. Nah, 1/X aksen itu sama dengan 1/min 30 kurang 1/20. Jadi 1/S aksen ini disamakan penyebutnya 20 dan 30, jadi dapat 600. Oke. 600 bahagi 30 min 30 min 20 dikali 1 min 20. 600 bahagi 20 itu 30. 30 dikali 1 itu dapat 30. Jadi 1/S aksen itu sama dengan min 20 kurang 30, dapat min 50. Jadi X aksennya itu dibalik min 600/50. X aksen sama dengan min 12 cm. Di sini ada negatif, berarti dia bersifat maya. Di sini saya punya cara cepatnya atau biasa kita sebut dengan cerdas, cara cerdas. Di sini untuk lebih cepatnya kita pakai rumus ini saja. S aksen sama dengan S kali T. S aksen sama dengan S kali F per X kurang F. Jadi S-nya kan tadi diketahui 20 dikali min 30. 20 kurang min 30 sama dengan min 600/50. Hasilnya sama, dapat min 12 cm. Jadi cara cepatnya pakai rumus ini saja. Oke. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.